Pertemuan pertama, Allah sumber harapan untuk menangkis mentalitas keagamaan palsu. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Amos 5 ayat 4. Tidak pernah dibayangkan sebelumnya bahwa kemunculan wabah COVID-19 akan amat mempengaruhi kehidupan dan kegiatan keagamaan. Gereja sendiri mengalami hal yang sama di masa-masa sulit tersebut, terutama di tahun 2020. Perayaan-perayaan sakramen dan sakramental tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Pelayanan sakramen bahkan ditangguhkan demi menghindarkannya terjadinya kerumunan yang dapat berakibat pada penyebaran yang lebih masif dari wabah tersebut. Perayaan besar seperti Paskah dan Natal di tahun tersebut dilakukan dengan protokol yang amat ketat, sehingga hanya beberapa orang saja yang bisa mengikutinya secara langsung. Dalam situasi seperti itu, gereja memperkenankan umat untuk mengikuti perayaan Ekaristi dan perayaan lainnya melalui tayangan televisi maupun media daring. Kebijakan ini mungkin bukan yang terbaik, tetapi perlu sebagai upaya tanggap darurat di samping upaya lain seperti penyebaran teks-teks ibadat agar keluarga-keluarga dapat berdoa atau beribadat di rumah masing-masing. Lambat laut, orang mulai terbiasa mengikuti kegiatan ibadat atau perayaan Ekaristi melalui fasilitas streaming dari internet. Ada aspek positif yang bisa muncul dari hal ini. Namun, praktek demikian bisa memunculkan pemahaman yang salah akan perayaan bersama dari komunitas gerejawi. Orang bisa-bisa menjadi mapan dengan pola seperti itu dan menjadi enggan untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara langsung, padahal persatuan yang intim dengan Tuhan dalam komuni pada perayaan Ekaristi tidak dapat tergantikan oleh perayaan secara daring atau melalui fasilitas streaming. Hal lain yang bisa jadi muncul adalah tidak lagi merasa terikat pada persekutuan iman dengan sesama anggota jemaat. Orang bisa jadi lebih memilih komunitas-komunitas sendiri yang menjauhkan mereka dari persatuan dengan jemaat parokinya. Persatuan dengan jemaat merupakan perwujudan dari persekutuan di dalam Tuhan yang merangkum semua orang dari segala lapisan dan golongan, termasuk dengan mereka yang mungkin tidak kita inginkan. Persekutuan iman meminta kehadiran dan kebersamaan setiap anggota jemaat. Yesus Kristus sendiri lahir dalam kebersamaan dengan keluarga Nazaret. Injil Lukas menulis, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Diambil dari Injil Lukas 2 ayat 51. Ini berarti Yesus juga tinggal bersama semua orang sekampungnya dan berjuang bersama dengan mereka. Jemaat perdana juga
saling meneguhkan satu sama lain dengan berkumpul dan berdoa bersama. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kebersamaan tersebut menjadikan mereka kuat dalam iman kepada Tuhan. Hal yang sama telah dibuat Maria bersama para rasul. Setelah Yesus naik ke surga, mereka pun berkumpul bersama dan berdoa. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Di tengah situasi pandemi, kekuatan iman kita dan persatuan kita dengan gereja diharapkan tetap kokoh. Ketika menghadapi tantangan yang amat besar yang mengancam keberadaan mereka, para rasul memilih untuk berkumpul dan berdoa. Sebagaimana mereka semangat berdoa dan kebersamaan hendaknya menjadi andalan utama kita dalam menghadapi masa yang serba tidak pasti ini. Semangat seperti ini akan membantu kita untuk menemukan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Pada aspek yang lebih dalam, apakah perubahan-perubahan yang terjadi selama pandemi ini membantu orang untuk makin mendekatkan diri kepada Tuhan dan meningkatkan kepeduliannya kepada sesama? Kehidupan keagamaan yang sejati terletak pada pengenalan yang semakin intens dan mendalam akan Tuhan, yang juga menjadi nyata dalam hidup harian. Kepedulian kepada sesama adalah salah satu praktek paling nyata dari iman dan kehidupan keagamaan yang sejati. Pada pertemuan pertama ini, kita diajak untuk melihat kembali praktek kehidupan keagamaan kita selama masa pandemik. Apakah kita cukup setia pada ajaran dan tata cara yang diajarkan gereja kepada kita? Apakah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan di tengah perubahan-perubahan cara dan sarana dalam beribadah kepadanya? Ataukah kita hanya menjalankan tata cara beribadah kita, sedangkan hati kita jauh darinya? Apakah sikap hidup kita menampakkan iman kita yang nyata? Bercermin pada teks Amos 5 ayat 4-6, kita dituntun untuk mencari Tuhan agar kita tetap hidup baik kini maupun kelak. Amos 5 ayat 4-6. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Amos 5 ayat 4-6 merupakan salah satu bagian dari rangkaian yang panjang. Amos 5 ayat 1-17 yang berisikan kumpulan seruan kepada orang Israel agar bertobat.
Seruan ini dimulai dengan undangan awal pada ayat 1-2 yang menubuatkan tentang hal buruk yang akan menimpa Israel jika mereka tidak bertobat. Secara bertahap, Tuhan meminta mereka untuk meninggalkan berhala dan mencari Dia pada ayat 4-6, lalu melakukan keadilan pada ayat 7-13, mencari yang baik dan membenci yang jahat ayat 15-16, sebelum tiba hari Tuhan ayat 16-17. Karena itu, pada Amos 5 ayat 4-6 merupakan ajakan untuk meninggalkan segala yang lain untuk hanya mencari Tuhan sebagai satu-satunya harapan dan pegangan hidup orang Israel. Perikop ini tersusun dengan baik. Pada ayat 4 dan 6 disebutkan ungkapan carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Kedua ayat ini membungkus ayat 5 yang berkonsentrasi pada larangan untuk mencari tempat-tempat yang mengalihkan perhatian orang Israel dari pertemuan sejati dengan Tuhan. Ketiga tempat itu, yakni Betel, Gilgal, dan Beersheba, memang dikenal sebagai tempat-tempat untuk mempersembahkan kurban. Betel yang berarti rumah Allah merupakan sebuah tempat kudus yang sudah lama dikenal sejak Yakub. Kejadian 28 ayat 10-22 dilanjutkan bab 31 ayat 13, dilanjutkan bab 35 ayat 7. Sebelum adanya kenisah di Yerusalem, Betel menjadi tempat di mana orang mempersembahkan kurban. Samuel sendiri mengunjungi tempat ini setiap tahun. 1 Samuel bab 7 ayat 16 dilanjutkan bab 10 ayat 3. Ketika kerajaan Israel terpecah menjadi dua, Betel menjadi tempat kebaktian bagi masyarakat di kerajaan bagian utara. Sayangnya, di tempat kudus ini didirikan patung anak lembu emas. 1 Raja bab 12 ayat 28-30. Itulah sebabnya para nabi memberikan kritik bahwa di sana berlangsung praktek penyembahan berhala. Hosea 10 ayat 5 dan Yeremia 48 ayat 13. Salah satu larangan untuk pergi ke Betel terungkap di Amos 5 ayat 5 ini. Gilgal merupakan tempat berkumpulnya orang Israel ketika mereka menyeberangi sungai Yordan untuk merebut tanah Kanaan. Yosua 4 ayat 19. Di tempat ini pula mereka menyunat orang-orang Israel yang belum disunat agar mereka dikuduskan. Yosua 5 ayat 9. Untuk mengenang penyeberangan sungai Yordan, mereka lalu mendirikan 12 batu peringatan di tempat ini. Yosua 4 ayat 20. Jadi, Gilgal mengingatkan orang Israel akan peralihan dari Mesir memasuki tanah perjanjian. Sementara itu, Beersheba merupakan nama tempat di bagian paling selatan yang biasanya bersamaan dengan Dan di utara dipakai sebagai penanda wilayah Israel dalam ungkapan dari Dan sampai Beersheba dari kitab Hakim 20 ayat 1. Abraham pernah tinggal di sini
Kejadian 22 ayat 19. Demikian juga Ishak, Kejadian 28 ayat 10. Sedangkan Yakub berhenti di sini untuk mempersembahkan kurban. Kejadian 46 ayat 1. Penyebutan nama tempat-tempat itu bermaksud mengingatkan orang Israel bahwa Tuhan tidak dapat dicari di tempat-tempat tertentu dengan harapan kosong. Yang paling penting adalah keterbukaan hati dalam mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itulah sebabnya ungkapan "carilah Tuhan" disebutkan dalam perikop ini 2 kali. Dengan menyatakan ungkapan "carilah Tuhan", maka kamu akan hidup sampai 2 kali. Perikop ini sebenarnya mau menegaskan bahwa hanya Tuhanlah yang menjamin kehidupan. Iman yang sejati terletak dalam pencarian akan Tuhan dan semangat untuk meninggalkan berhala-berhala yang menjadi kesenangan diri sendiri. Carilah Tuhan. Ungkapan "carilah Tuhan" memiliki beberapa pengertian. Pertama, ini merupakan undangan untuk menyembah hanya kepada Tuhan. Bangsa Israel hanya memiliki Tuhan sebagai Allah mereka yang dimateraikan dalam perjanjian di Sinai. Isi perjanjian tersebut adalah Tuhan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatnya. Dalam Keluaran 6 ayat 6, Yeremia 30 ayat 22. Ungkapan mencari Tuhan bukan berarti Tuhan menghilang atau mereka tidak mengetahui lagi di mana Tuhan berada. Tuhan tetap ada. Melalui ungkapan atau perintah ini, orang Israel diundang untuk kembali kepada komitmen atau perjanjian awal mereka, yakni untuk menyembah hanya kepada Tuhan saja. Mereka tidak perlu mencari ilah lain, tetapi hanya perlu kembali kepada Tuhan yang selalu menanti mereka. Kedua, ungkapan "carilah Tuhan" serentak pula mengandung makna bahwa orang Israel sedang tidak setia pada janji mereka sendiri. Mereka perlu diingatkan untuk kembali menemui Tuhan, Allah mereka. Boleh jadi mereka sedang menyembah banyak ilah dan menempatkan Tuhan sebagai salah satu dari sembahan tersebut, atau malah Tuhan disingkirkan dan digantikan dengan deretan ilah yang baru. Karena itu, ungkapan "carilah Tuhan" sebenarnya meminta pertobatan orang Israel. Pertobatan ini perlu disertai dengan tindakan nyata untuk mengunjungi bait suci. Ulangan 12 ayat 5, 2 Tawarikh 11 ayat 16. Tempat yang menandakan kehadiran Allah di tengah mereka. Mereka juga diminta untuk mendengarkan sabdanya dan menaati perintah-perintahnya. Mencari Tuhan berarti mencari apa yang dikehendakinya. Maka kamu akan hidup. Memperoleh kehidupan merupakan buah dari pencarian akan Tuhan. Pada ayat sebelumnya disebutkan bahwa kaum Israel akan banyak yang mati ketika mereka maju berperang. Pada ayat 3, mereka terkapar dan tidak ada yang membangkitkan mereka.
pada ayat 2. Ini terjadi karena mereka tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Ketika orang Israel melakukan kesalahan, mereka menjauhkan diri mereka dari Tuhan dan dari kehidupan. Tentang hal ini, kisah kejatuhan manusia pertama menjadi contoh bahwa mengabaikan perintah Tuhan akan menjauhkan seseorang dari kehidupan. Setelah mereka makan dari buah pohon pengetahuan, mereka pun dihalau keluar dari Taman Eden, dan Tuhan menempatkan beberapa kerub dengan pedang bernyala-nyala untuk melindungi pohon kehidupan. Kejadian 3 ayat 22 sampai 24. Untuk memperoleh kehidupan, manusia harus mencari Tuhan, mentaati perintahnya, dan bergantung kepadanya. Ketika hendak memasuki Kanaan, orang Israel diingatkan lagi untuk setia kepada Tuhan. Kesetiaan kepada Tuhan akan menentukan nasib mereka. Yang setia akan memperoleh kehidupan, dan yang tidak setia akan dihadapkan pada kematian. Ulangan 30 ayat 15 sampai 20. Kehidupan hanya bisa diperoleh ketika orang Israel mendekatkan diri mereka kepada Sang Pemilik kehidupan dan menyembah hanya kepadanya saja. Pada perikop ini, kehidupan dihubungkan dengan upaya pencarian akan Tuhan. Mencari Tuhan berarti mencari kehidupan. Tuhan adalah pencipta, maka Dialah sumber kehidupan. Kehidupan hanyalah sebuah konsekuensi dari kedekatan dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kehidupan, semua yang dekat dengannya akan memperoleh kehidupan juga. Jangan mencari Betel, Gilgal, dan Beersheba. Dengan sengaja, Nabi Amos memilih kata kerja mencari dalam kalimat ini. Pada ayat sebelumnya, kata ini dipakai dalam bentuk imperaktif atau perintah carilah aku. Kini cara kerja ini dipakai dalam bentuk larangan, jangan mencari Betel. Kalimat ini memiliki dua pengertian berikut. Pertama, yang seharusnya dicari adalah Tuhan. Betel, Gilgal, dan Beersheba merupakan tempat-tempat yang mengingatkan orang akan Tuhan. Betel adalah tempat Yakub bermimpi melihat malaikat Allah turun naik dari langit dan Tuhan sendiri berbicara kepadanya. Dia pun membuat tugu peringatan di tempat tersebut. Kejadian 28 ayat 18. Hal serupa terjadi dengan Gilgal, yang menjadi tempat orang Israel berkumpul setelah menyeberangi sungai Yordan dan mendirikan 12 batu peringatan pada Yosua 4 ayat 19 sampai 20. Di tempat tersebut mereka menyunat semua orang yang belum disunat, Yosua 5, sebagai tanda pembaruan perjanjian dengan Tuhan. Sementara itu, Beersheba merupakan tempat di mana Abraham tinggal. Kejadian 22 ayat 19. Tempat-tempat tersebut bukanlah tujuan akhir dari peziarahan iman. Yang dicari hendaknya bukan tempat, melainkan Tuhan. Karena itu, padanan yang disebutkan dalam perikop ini adalah carilah Tuhan dan
janganlah mencari Betel. Padanan ini tidak biasa, sebab kata kerja umumnya tidak langsung diikuti dengan nama tempat. Namun hal itu disengaja. Kontrasnya sangat jelas. Carilah Tuhan dan hiduplah. Namun jangan mencari nasihat di Betel. Tuhan haruslah menjadi subjek dari setiap pencarian iman, alih-alih tempat atau media. Orang bisa pergi ke Betel yang adalah rumah Allah, tetapi yang ia harus cari adalah Tuhan. Ia harus memiliki semangat untuk menjumpai Tuhan dan tidak menjadikan perjalanannya ke tempat tersebut sebagai wisata rohani. Yang dicari di Betel adalah Tuhan, alih-alih bangunan atau tempat itu sendiri. Pengutusan terhadap tempat tertentu hanya akan menjauhkan orang dari Tuhan. Tempat-tempat itu mestinya menjadi pengingat setiap orang akan kehadiran Tuhan. Mengunjungi tempat-tempat tersebut mesti dilandasi oleh semangat untuk mencari dan menemuinya. Tempat-tempat itu sendiri suatu ketika pasti akan ditinggalkan atau lenyap. Hanya Tuhan yang abadi. Kedua, Betel, Gilgal, dan Beersheba adalah tempat terjadinya sinkretisme. Pada masa Amos, tempat-tempat ini sudah tidak lagi menjadi tempat yang suci. Betel dan Gilgal misalnya sudah menjadi tempat berlangsungnya pemujaan berhala. Oleh Raja Yerobiam, di Betel dibangun patung anak lembu emas yang menjadikan tempat tersebut sebagai tempat berhala. 1 Raja bab 12 ayat 28 sampai 30. Betel tetap menjadi tempat penziarahan, tetapi tidak lagi memainkan peranan sebagai rumah Tuhan. Ketika orang menuju ke Betel, bukan Tuhan yang mereka cari, melainkan ilah-ilah lain. Di Gilgal pun terjadi hal yang sama. Kedua tempat ini disinggung Amos di Amos 4 ayat 4-5 sebagai tempat orang melakukan kejahatan. Orang Israel, khususnya mereka yang memiliki kuasa, datang ke situ membawa kurban bakaran, tetapi pada saat yang sama mereka melakukan penindasan. Sementara itu, Beersheba yang berada di bagian paling selatan disebut dengan ungkapan janganlah menyeberang ke Beersheba. Tidak ada catatan khusus tentang tempat ini sebagai tempat mempersembahkan kurban. Penyebutan Beersheba lebih disebabkan karena letaknya yang berbatasan dengan wilayah lain. Bangsa Israel diharapkan tidak menyeberang kepada bangsa asing untuk mencari ilah yang lain, termasuk sekadar mengikuti gaya hidup bangsa-bangsa lain. Mereka harus tetap setia kepada Tuhan dengan mengikuti perintah-perintahnya. Api yang tak terpadamkan. Pemakaian kata api untuk menggambarkan keruntuhan kota selalu dikaitkan dengan peperangan. Ketika sebuah kota jatuh ke tangan musuh, kota itu akan dibakar supaya musnah. Praktek seperti ini lazim ditemukan di dunia kuno. Ketika orang Israel memasuki tanah Kanaan, mereka memerangi kota Yeriko. Kota ini jatuh ke tangan mereka
dan mereka pun membakarnya. Yosua 6 ayat 24. Yerusalem sendiri ketika jatuh ke tangan Nebukadnezar juga dibakar habis oleh tentara Babel. Yeremia 39 ayat 8. Karena itulah api juga menjadi simbol pemusnahan yang dilakukan Tuhan dan penghakiman yang dijatuhkannya. Nabi Amos mengingatkan orang Israel untuk menyembah hanya kepada Tuhan. Jika tidak, Tuhan akan mendatangi mereka bagaikan api. Api itu akan memakan habis, membasmi, dan tidak akan ada yang bisa memadamkannya. Betel yang menjadi tempat yang dikuduskan baginya juga akan turut ia musnahkan. Itulah nasib akhir bagi orang yang tidak mencari Tuhan. Pesan dan penerapan. Warna utama perikop ini adalah undangan untuk mencari Tuhan, yang berarti memusatkan perhatian pada upaya untuk menemuinya dalam kehidupan. Amos mengulangi seruan Tuhan agar umat mencarinya, sebab Tuhan menjanjikan kehidupan. 1-2 pesan dapat diambil dari perikop yang singkat ini. Pertama, kehidupan keagamaan yang sejati terletak pada kesesuaian antara ibadah dan praktek hidup. Perubahan-perubahan yang terjadi dengan tata ibadah atau kebaktian selama masa pandemi COVID-19 agar dapat tetap berjumpa dengan Tuhan mesti dibarengi juga dengan sikap hidup yang mencerminkan kedekatan dengannya. Jika tidak, orang sebenarnya sedang menghayati hidup keagamaan yang palsu. Iman kepada Tuhan hanya dapat dihidupi dalam perbuatan nyata, sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Kedua, hanya dalam Tuhan ada kehidupan yang sejati. Pandemi COVID-19 membuat semua orang seakan-akan kehilangan harapan dan kehidupan. Tuhan sendiri dirasakan hilang dari tengah-tengah pergulatan hidup mati manusia. Namun, sesungguhnya situasi sulit seperti ini merupakan ujian yang memurnikan kehidupan iman dan keagamaan setiap pengikut Kristus. Orang yang memiliki iman yang kokoh dan setia pada ajaran Katolik akan berupaya untuk mencari jalan guna menemui Tuhan dalam kesatuan dengan umatnya. Kehadiran satu sama lain adalah dukungan nyata bagi kehidupan bersama. Kesetiaan pada ibadah secara daring, meskipun terlihat menghadirkan kemudahan, tidak menghadirkan kebersamaan yang diajarkan oleh gereja. Prinsip dasar dari perayaan sakramen dalam gereja adalah kehadiran yang nyata dari individu-individu di dalam perayaan tersebut. Kebersamaan ini pada saatnya akan membantu setiap orang beriman untuk peduli satu sama lain dan secara nyata menolong mereka yang benar-benar membutuhkan, terdorong oleh semangat kebersamaan dalam keluarga iman. Kehidupan jemaat perdana bisa menjadi contoh bagi praktek iman seperti ini. Ketiga, Betel, Gilgal, dan Beersheba
menuntun ke arah yang salah. Tanpa disadari, dalam situasi yang tidak menguntungkan ini, orang-orang berupaya menemukan jalan keluar yang bisa menenangkan batin. Mereka melarikan diri dari Tuhan dan mencari pemenuhan batin pada hal-hal yang makin menjauhkan diri mereka darinya. Mereka menciptakan zona nyaman dengan menciptakan Betel, Gilgal, dan Beersheba yang baru. Zona nyaman ini membuat mereka seakan-akan menemukan ilah yang baru yang memberikan kenyamanan dan yang sesuai dengan keinginan mereka. Namun, sama seperti Yerobeam menodai Betel dengan membuat patung anak lembu emas agar orang tidak lagi berziarah ke Yerusalem, zona nyaman ini menjadi tandingan agar orang tidak lagi mengikuti pola-pola tradisional dalam menghidupi iman mereka. Yesus sendiri mengkritik gaya hidup orang Farisi dan para ahli Taurat. Mereka memang mengetahui dengan baik seluk-beluk agama dan berupaya agar semua orang menjalaninya dengan konsekuen. Sayangnya, mereka sendiri hanya menjalankan hidup keagamaan mereka supaya dilihat orang. Matius 23 ayat 5. Padahal hati mereka jauh dari Tuhan. Markus 7 ayat 6 sampai 7. Sebagaimana yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 29 ayat 13. Itulah sebabnya dengan amat tegas Yesus berkata, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Matius 5 ayat 20. Dalam hidup beragama, antara puja-puja di bibir dan praktek hidup nyata mesti bersesuaian. Pertanyaan pendalaman: bagaimana kita menilai kehidupan keagamaan kita selama masa pandemi ini? Di tengah banyaknya tawaran sekarang ini, tawaran mana yang dirasa lebih nyaman? Apakah hal itu mendekatkan diri kita dengan sesama dan dengan Tuhan? Zona nyaman mana yang membuat kita sulit keluar untuk kembali menjalani kehidupan keagamaan kita seperti sedia kala? Apa yang bisa kita buat untuk membantu diri kita dan sesama guna meningkatkan kehidupan keagamaan yang sejati?